Ya, halo apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Data pemilih masih dinamis di Kabupaten Kupang. Umat Hindu di Kabupaten Ngada merayakan Hari Galungan. Ya, saudara, cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Helga Meliani. Dan saya Giti Berkanis. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali berita utama hari ini dari Kabupaten Kupang, saudara. Kendati KPU telah melakukan pleno penetapan daftar pemilih atau DPT, tetapi data pemilih masih dinamis karena berpotensi penambahan pemilih. KPU Kabupaten Kupang secara resmi telah melakukan pleno dan menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Kupang tahun 2024. Kendati demikian, pasca penetapan DPT tersebut, data pemilih masih dinamis atau berpotensi ada penambahan data pemilih. Terkait hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Kupang Nixon Manggoa mengatakan setelah penetapan DPT tidak ada lagi proses penambahan terhadap daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan. Tetapi akan terjadi kemungkinan ada penambahan pemilih apabila kemudian ada terdapat warga yang sebelumnya tidak tercatat dalam DPT, tetapi memiliki data kependudukan seperti EKTP, maka pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 mendatang, bisa datang ke TPS sebagai pemilih yang terdaftar sebagai daftar pemilih khusus atau DPK untuk melakukan pencoblosan. Demikian dengan daftar pemilih tambahan, berpotensi juga akan ada perubahan atau penambahan jelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 nanti. Dengan demikian, pasca penetapan daftar pemilih tetap, masih ada kemungkinan data pemilih yang bergerak, yakni daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Akan tetapi, baik daftar pemilih khusus maupun daftar pemilih tambahan tidak mempengaruhi perubahan daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan. Setelah penetapan DPT ini tidak akan ada lagi proses penambahan terhadap DPT yang ada. Nah, apabila terdapat warga masyarakat yang kemudian sebelumnya tidak tercatat di dalam DPT, kemudian dia memiliki data kependudukan antara lain KTP elektronik, maka pada tanggal 27 November nanti dia bisa datang ke TPS untuk mengikuti pemilih dan akan tercatat sebagai DPK atau daftar pemilih khusus. Jadi setelah penetapan DPT ini yang akan bergerak adalah daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Ia berharap dengan disediakannya ruang bagi warga yang belum terdaftar sebagai pemilih dapat memenuhi hak pilih warga Kabupaten Kupang pada Pilkada 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rashid mengajak segenap aparatur sipil negara untuk senantiasa menjaga netralitas ASN guna memastikan bahwa kompetisi politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur berlangsung secara setara dan kompetitif hingga pada akhirnya dapat memperkuat stabilitas dan integritas demokrasi di Lewotana Lama Holot. Sulastri Rashid dalam sambutannya menegaskan ketika sumber daya negara, termasuk birokrasi dan kewenangan disalahgunakan oleh ASN, maka pada saat itu proses pemilu tidak akan berjalan jujur, berjalan lancar dan adil karena campur tangan yang merugikan pada pelaksanaan pemilu kada tahun 2024.
Untuk itu penjabat Bupati Flotim pun meminta Bawaslu setempat untuk mengawasi seluruh ASN lingkup Pemda dalam setiap aktivitasnya, baik di media sosial maupun kegiatan lainnya yang bernuansa politik untuk mengajak pemilih untuk memilih paslon tertentu. Sehingga kepada para ASN diharapkan untuk tetap fokus bekerja melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, termasuk fokus pada pelaksanaan pemilu kada agar pesta demokrasi Pilkada Flores Timur dapat berjalan dengan lancar dan harmonis. Saya berharap pada calon bupati dan wakil bupati ini akan terus menunjukkan sikap dan karakter berintegritas sebagai warga negara dan juga sebagai orang lama holok dalam melaksanakan tahapan pilkada ini, secara khusus pada proses kampanye nanti. Saya pun mengingatkan kepada para ASN untuk tetap mentaati dan menjunjung tinggi netralitas kita sebagai ASN dalam pelaksanaan pilkada sedekat ini. Saya meyakini bahwa para ASN juga tahu dan paham tentang aturan-aturan yang perlu ditaati dalam kaitannya netralitas kita sebagai ASN. Sulastri Rashid pun berharap penyelenggaraan pilkada serentak kini memasuki tahapan kampanye senantiasa dapat berjalan kondusif. Dengan pemilihan yang damai diharapkan dapat mewujudkan pembangunan di daerah ini dapat berjalan. Kepada segenap masyarakat pun diajak untuk terus menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkada hingga pelaksanaan pencoblosan pada 24 November 2024 mendatang. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, saudara, pasca penarikan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kupang, dua tahapan penting yang akan dilewati adalah kampanye dan debat paslon. Ketua KPU Kabupaten Kupang Nixon Manggua saat deklarasi kampanye damai pemilihan kepala daerah Kabupaten Kupang tahun 2024 mengatakan setelah penarikan nomor urut oleh 5 pasangan calon peserta Pilkada 2024 di Kabupaten Kupang, selanjutnya akan masuk pada 2 agenda, yakni kampanye dan debat kandidat. Kampanye dilakukan sejak tanggal 25 September sampai 23 November 2024, di mana selama kampanye KPU Kabupaten Kupang membagi 5 zona kampanye sesuai dengan jumlah pasangan calon. Tujuannya agar saat melakukan kampanye tidak terjadi benturan antara kelima pasangan calon yang ada. Selain itu, KPU Kabupaten Kupang juga menyediakan jadwal kampanye sehingga 5 pasangan calon mendapatkan kesempatan untuk berkampanye di 5 zona kampanye yang disediakan. Sementara terkait dengan debat terbuka paslon akan digelar 2 kali. Untuk debat terbuka pertama sesuai rencana akan dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober 2024 dan debat kedua akan dilakukan pada minggu ketiga November 2024. Sedangkan terkait mekanisme, tata cara dan tema debat paslon yang akan disampaikan sebelum debat melalui penghubung paslon dengan KPU Kabupaten Kupang. Proses penambahan terhadap DPT yang ada. Nah, apabila terdapat warga masyarakat yang kemudian sebelumnya tidak tercatat di dalam DPT, kemudian dia memiliki data kependudukan antara lain KTP elektronik, maka pada tanggal 27 November nanti dia bisa datang ke TPS untuk mengikuti pemilih dan akan tercatat sebagai DPK atau daftar pemilih khusus. Nixon Manggua berharap kedua tahapan tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten ND, pemirsa. Jelang Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND menetapkan 48 titik pemasangan alat peraga kampanye di 21 kecamatan se-Kabupaten ND. Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Nelson Sumbi menyampaikan penempatan titik 21 kecamatan se-Kabupaten ND sudah dilakukan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah dengan melihat estetika dan kebersihan kota. Dan juga penempatan titik ini sudah disepakati dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta tim ses. Ia juga menyampaikan dari 21 kecamatan ini tiap kecamatan ada yang mendapatkan 1 titik, ada juga 2 titik. Hal ini berdasarkan wilayah kecamatan serta jumlah penduduk.
ada beberapa titik yang dilarang, diantaranya rumah ibadat, fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan pagar atau tembok. Ia mengingatkan untuk tim ses serta pasangan calon untuk bisa mematuhi aturan yang sudah disampaikan sehingga keindahan kota ND tetap terjaga. Nah, kemudian kita dari KPU punya kewenangan secara regulasi untuk menetapkan dalam SK KPU Kabupaten ND. Nah, ada pun beberapa titik yang sudah ditentukan oleh Pemda, yang mana di dalam kota sendiri, kota Kabupaten ND, di dalam kota kabupaten itu terdapat 24 titik. Nah, kemudian di wilayah kecamatan itu terdapat masing-masing kecamatan ada yang 2, ada yang 1. Kemudian dengan secara keseluruhan berjumlah 24, sehingga secara keseluruhan semuanya 48 titik. Dari ND, Obitani, TVRI NTT melaporkan. Ya, saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya, saudara. Bawaslu Kabupaten Ngada menggelar acara sosialisasi dan netralitas kepala desa se-Kabupaten Ngada yang berjumlah 190 orang untuk bersama menjalankan pengawasan partisipasi aktif sekaligus menandatangani kesepakatan untuk bersikap netral selama proses pilkada berlangsung. Bertempat di Aula Jontom Bajawa, Bawaslu Kabupaten Ngada menggelar sosialisasi sekaligus mengajak kepala desa di Kabupaten Ngada untuk bersikap netral selama proses pilkada berlangsung dengan tidak memihak atau mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon yang menimbulkan keresahan maupun konflik sosial di tengah masyarakat. Kepala desa yang merupakan ujung tombak pemerintah daerah di tingkat paling bawah dan langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga dipandang perlu untuk merangkul dan melibatkan kepala desa dalam pengawasan pilkada agar bisa berjalan aman dan lancar serta menghindari semua potensi kecurangan atau pelanggaran hukum selama proses pilkada berjalan nanti. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Yanton Diwal, menjelaskan sosialisasi dan deklarasi dengan mengundang 190 kepala desa, tetapi 38 kepala desa tidak bisa hadir akibat terhalang dengan kegiatan lainnya, maka pihak Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk bisa mendapatkan kejelasan dan kepastian dari 38 kepala desa untuk terlibat aktif dalam menjaga netralitas kepala desa. Mengadakan sosialisasi dan deklarasi netralitas kepala desa se-Kabupaten Ngada. Output yang mau kita capai adalah kita mau menjadikan para kepala desa sebagai pimpinan wilayah dan pimpinan pemerintahan di skala lokal di desa itu menjadi mitra pengawas partisipatif. Karena menurut kita Bawaslu melihat bahwa kepala desa itu punya posisi dan peran strategis di tingkat lokal desa. Makanya kita merangkul mereka untuk sama-sama mengawal pilkada Ngada yang damai, tertib, kondusif, dan tentunya kita harapkan berhasil. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada sangat berharap agar partisipasi aktif kepala desa dan masyarakat bersama Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran pilkada demi menciptakan iklim pesta demokrasi yang bersih dan kondusif agar mendapatkan pemimpin sesuai harapan masyarakat. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka melaksanakan deklarasi kampanye damai pada Pilkada Serentak tahun 2024 di Lapangan Umum Betun, Kabupaten Malaka. Deklarasi kampanye damai dihadiri para calon, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malaka, anggota DPRD, semua peserta partai politik, pihak kepolisian Resor Malaka, TNI, dan para kepala desa. Deklarasi kampanye damai merupakan salah satu tahapan yang dilaksanakan sebelum dilakukan kegiatan kampanye dari masing-masing pasangan calon. Deklarasi kampanye juga bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan pilkada serentak secara damai, aman, santun, demi kemajuan dan cita-cita bersama.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere, mengatakan tahapan pencalonan telah dilaksanakan dan sekarang memasuki tahapan kampanye. Selanjutnya akan dilaksanakan tahapan pungut hitung dan rekapitulasi. Memasuki tahapan kampanye, pihaknya mengingatkan kepada para pasangan calon, semua masyarakat, dan semua yang berkepentingan pada proses pilkada di Kabupaten Malaka agar sama-sama menjaga kedamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Malaka. Kampanye ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 60 hari. Dimulai sejak tanggal 25 September sampai dengan 23 November. Tahapan kampanye ini akan dilaksanakan sebagaimana diatur di dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024. Sementara itu, Kapolres Malaka AKBP Rudi Junus Jakopledo mengimbau kepada semua pasangan calon agar dapat mengedukasi masyarakat pendukung agar tidak menciptakan keributan atau konflik. Selain itu, pihaknya juga berpesan kepada masyarakat agar tetap menciptakan situasi aman, damai dan tidak saling memprovokasi karena pasangan calon yang maju berkompetisi pada Pilkada 2024 merupakan putra-putra Malaka dan bukan orang lain tetapi keluarga. Calon pasangan calon ini baik bupati maupun wakil bupati adalah orang Malaka. Ya, kita boleh berbeda di pilihan, tapi kita semua adalah saudara. Saya tertarik banyak yang saya sebar juga di grup itu mengenai pesan-pesan damai sejahtera yang disampaikan oleh Bapak Paus waktu itu berkunjung ke Indonesia. Saya rasa itu perlu kita jadikan contoh. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Rudi menambahkan, jika ada pelanggaran segera melaporkan sesuai dengan mekanismenya di Bawaslu dan bukan menciptakan keributan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman, TVRI NTT. Ya saudara, untuk menciptakan suasana pilkada yang aman, Kepolisian Resort Belu menggelar deklarasi pilkada damai yang diikuti 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Belu dengan melibatkan unsur tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah. Kegiatan ini pun ditandai dengan ikrar pemilu damai dan penanda tanganan kesepakatan pemilu damai. Kepolisian Resort Belu menggelar acara deklarasi Pilkada Damai dan penandatanganan kesepakatan Pilkada tahun 2024. Acara ini berlangsung di Polres Belu dan dihadiri oleh 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu paket Roman, Serius Akamsi, Satu Hati, dan paket Sahabat Sejati. Selain pasangan calon, acara ini juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat, FKUB, organisasi mahasiswa, organisasi bela diri, serta tokoh agama. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan naskah deklarasi damai dan diikuti oleh seluruh ormas yang hadir. Deklarasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan menciptakan suasana yang kondusif selama pilkada berlangsung. Ikrar damai yang dilaksanakan adalah langkah awal untuk memastikan pilkada di Kabupaten Belu berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu, penyelenggara pemilu pun mengimbau kepada para paslon dan masyarakat umum untuk bersama-sama menciptakan situasi yang damai, saling menghargai dan menjaga satu sama lain sehingga pilkada dapat berjalan lancar. Setelah pembacaan deklarasi, para pasangan calon menandatangani kesepakatan Pilkada Damai bersama Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum Belu, Badan Pengawas Pemilu, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan ormas. Sementara itu, Kapolres Belu AKBP Beni Arif mengajak semua pihak, termasuk pasangan calon dan organisasi masyarakat, untuk berperan aktif dalam menjaga situasi yang damai dan kondusif selama pelaksanaan pilkada. Menciptakan situasi yang damai, saling menghargai, saling menjaga sehingga pelaksanaan pemilu kada bisa berjalan dengan lancar, sedangkan Harkam Timas juga tetap bisa terjaga. Itu tentunya harapan kami semua. Kami tentunya Kepolisian Polres Belu dan rekan-rekan dari Kodim 1605 sebagai penyelenggara keamanan sangat berharap dukungan dari semua elemen, masyarakat, organisasi, dan tentunya juga pasti yang spesial dari rekan-rekan peserta pemilu kada, dalam hal ini pasangan calon peserta partai politik. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT.
Ya pemirsa, politik uang merupakan sebuah perilaku kecurangan yang diharamkan dalam pesta demokrasi di Indonesia. Untuk itu Bawaslu mengingatkan kepada 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Flores Timur untuk tidak melakukan praktik money politik atau politik uang. Ketua Bawaslu Flores Timur Ernesta Katana dalam kesempatan deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan oleh KPU Flores Timur di lapangan bola kaki Bintang Timur, Kelurahan Pukentobi Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, menyerukan kepada segenap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Flores Timur tahun 2024, baik pimpinan parpol, pasangan calon dan para tim sukses lainnya agar senantiasa untuk tidak melakukan praktik kecurangan dengan cara yang tidak terhormat dengan menjanjikan atau memberikan uang atau barang dan jasa lainnya. Biarkan masyarakat memilih berdasarkan hati nuraninya. Apabila praktik money politik ditemukan, Bawaslu secara kelembagaan akan bertindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita semua bagai kuku dan daging, tidak bisa dilepas pisah. Karena 4 calon ini adalah juga anak Lautana, lahir dari Lautana Flores Timur. Karena itu mari kita bersepakat, harga diri masyarakat kita hargai, tidak boleh dinilai dengan uang. Mari kita memberi pendidikan politik yang baik, supaya kemudian apapun hasilnya nanti di 27 November 2024, Erni juga berharap agar para paslon dan pimpinan parpol serta segenap masyarakat di daerah ini agar tidak tergiur dengan pemberian dari tim maupun calon, baik dalam bentuk barang ataupun uang, sebab sanksinya sangat berat. Bahkan Bawaslu pun mengajak partisipasi masyarakat bekerja sama untuk menghilangkan praktik politik uang dan apabila menemukan praktik politik uang agar segera melapor ke Bawaslu setempat. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memerintahkan ad hoc di lapangan untuk mengawasi ketat proses jalannya Pilkada 5 paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan agar sesuai dengan zona dan jadwal yang dikeluarkan KPU. Desi Nomleni, Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjelaskan bahwa ia dan jajaran telah mengeluarkan instruksi dan amanat tegas kepada Badan Ad Hoc Bawaslu yang tersebar di 278 desa kelurahan dan 32 kecamatan serta 770 tempat pemungutan suara untuk menjaga dan mengawasi ketat zona kampanye 5 paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar berkampanye sesuai jadwal yang dikeluarkan KPU sejak tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024 mendatang. Pihaknya menegaskan bahwa pengawasan kali ini lebih tertib dan tegas agar 5 paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak melanggar, tidak ada politik uang, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada penyebaran isu hoaks dalam berkampanye. Jika dalam pengawasan di lapangan ada tim paket calon kepala daerah yang melanggar beberapa ketentuan dimaksud, maka pihaknya langsung bertindak tegas. Kami dari Bawaslu untuk bagian dari pengawasan kampanye, kami secara kelembagaan sudah siap. Jajaran itu sudah kami memberikan mandat bagian dari hal yang harus mereka awasi, kami sudah memberikan petunjuk sesuai dengan regulasi yang diatur, sehingga untuk pembagian zona di titik kampanye akan kami sampaikan kepada jajaran kami untuk mereka awasi secara melekat. Kami pun akan melakukan monitoring dan supervisi ke tingkat bawah. Ia menambahkan bahwa pihaknya harus menunjukkan kredibilitas lembaganya kepada masyarakat untuk menciptakan pesta demokrasi yang bersih, santun, lugas, dan bersih dari berbagai persoalan. Karena itu pihaknya harus tegas menegakkan amanat undang-undang. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa, perayaan Hari Galungan di Pura Agung Wolokole, Kecamatan Bajawa berjalan dengan sederhana dan dipenuhi dengan doa terbaik untuk mensyukuri segala berkat dan rezeki yang dinikmati umat manusia khususnya umat Hindu. Perayaan Hari Galungan bagi umat Hindu di Kabupaten Ngada merupakan perayaan syukur terciptanya alam semesta dan seluruh isinya, serta merupakan hari kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebenaran mengalahkan kejahatan. Perayaan Galungan kali ini berjalan dengan suasana penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara sesama umat Hindu yang dilaksanakan secara sederhana sebagai bentuk ungkapan syukur atas berkat dan perlindungan Sang Pencipta bagi umat manusia dalam menjalankan hidup sesuai profesi masing-masing dengan tetap mengedepankan rasa cinta serta kasih sayang sebagai landasan untuk membangun relasi antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ketua Cabang Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Ngada, Niwayan Suratni menjelaskan bahwa perayaan Galungan merupakan perayaan kemenangan atas kejahatan, sehingga sangat penting untuk selalu menjaga rasa persaudaraan dan kebersamaan di dalam hidup yang dilandasi oleh rasa cinta dan sayang di antara sesama makhluk ciptaan Tuhan untuk dapat menjaga keharmonisan hidup tanpa sekat perbedaan agama dan budaya. Kita kalau Hari Raya Galungan itu kan maknanya adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Saya berharap umat Hindu di Kabupaten Ngada khususnya dan masyarakat sekitarnya untuk selalu menjaga keharmonisan di antara kita semua. Kita di Hindu mengenal konsep Trita Karana, yaitu 3 hubungan harmonis, yaitu hubungan harmonis dengan Tuhan, hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan harmonis dengan sesama lingkungan sekitar kita. Saya berharap kita semua selalu menjaga keharmonisan tersebut sehingga kita bisa hidup aman, tentram, dan damai untuk selamanya. Niwayan Suratni berharap agar perayaan Hari Galungan kali ini membawa berkah bagi kehidupan umat manusia untuk saling tolong-menolong serta mampu menjalin rasa persaudaraan dengan mengedepankan rasa toleransi dan kerukunan umat beragama untuk bersama membangun Kabupaten Ngada lebih baik lagi. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Ya, saudara, usai ekspos kasus dugaan tindak pidana korupsi LPP RSPD Unit Radio Amanatun antara penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, kasus tersebut akhirnya dihentikan dengan alasan kerugian negara telah dikembalikan. Kepada TVRI, Samuel Otniel Sine, Kasipitsus Kejari Timur Tengah Selatan, menjelaskan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi LPP RSPD SOE Unit Radio Amanatun tahun anggaran 2022 silam dengan total anggaran 1,3 miliar rupiah yang sementara ditangani pihaknya dinyatakan dihentikan dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Keputusan ini setelah pihaknya dan tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan menggelar ekspos bersama aparat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tanggal 11 September 2024 lalu yang menyimpulkan bahwa penyelidikan terhadap kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan sekalipun pihak-pihak terkait atau 30 orang saksi telah diperiksa. Pasalnya kerugian negara dalam kasus tersebut sangat kecil, yakni 209 juta rupiah dan telah dikembalikan oleh pihak-pihak terkait ke kas negara. Selain itu, kekurangan volume pekerjaan yang diteliti oleh tim ahli teknik juga telah disanggupi pihak penyedia barang dan jasa. Selanjutnya, berdasarkan surat MOU antara Kejagung Republik Indonesia dan Kapolri telah mengamankan tentang upaya pengembalian uang negara dalam jangka waktu 60 hari proses penyelidikan dan buka soal menyeret orang ke penjara. Hal tersebut bukan prioritas dalam penanganan korupsi. Berdasarkan hasil ekspos beserta ekspos yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi, asisten pidana khusus dan beberapa pejabat struktural di lingkungan Kejati NTT, kami bersempat sependapat dengan kami untuk dilakukan penghentian terhadap kasus tersebut. Jumlah kerugian negara sebesar 209 juta lebih itu sudah dikembalikan ke kas negara dan telah ditindaklanjuti oleh para pihak.
Ia menambahkan bahwa beberapa item kekurangan volume pekerjaan telah disanggupi untuk dipenuhi pihak penyedia barang dan jasa atau kontraktor pelaksana setelah ada petunjuk teknis dari ahli teknik di lapangan, kemudian amanat Jaksa Agung dan Kapolri melalui MOU bersama harus mengedepankan pengembalian uang negara. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, sebanyak 50 peserta yang tergabung dalam tim SAR Malaka mendapat pelatihan teknis potensi SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Kupang. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan guna mempersiapkan tim di wilayah Kabupaten Malaka dalam penanganan secara cepat dan terukur pada saat terjadinya bencana alam ataupun bencana kemanusiaan. Pelatihan teknis dilakukan dari dasar penanganan hingga pada tindakan yang paling ekstrim. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Kupang, Nanang Sigit mengatakan, wilayah Kabupaten Malaka jangkauannya jauh dari kantor di wilayah Kupang dan Atambua, sehingga pelatihan yang diberikan kepada relawan yang ada di Malaka merupakan penanganan awal bagi korban yang mengalami bencana. Selain itu terkait sarana dan prasarana pendukung, pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar dapat mempersiapkan peralatan pendukung. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan dibantu penanganan dari Kabupaten Belu apabila di Malaka belum disediakan peralatan yang lengkap. Nanang mengaku selama ini tim SAR dari kantor Kupang dan pos unit Atambua sering turun membantu di Kabupaten Malaka apabila ada darurat bencana seperti banjir. Disinilah kami menginisiasi bagaimana kami bisa melatih para relawan ataupun potensi SAR yang ada di wilayah Malaka ini untuk dilatih terkait dengan pencarian pertolongan, dan pada kesempatan kali ini kita melatih terkait dengan yang pokok yaitu medical first responder, di mana medical first responder ini adalah bagaimana caranya kita melakukan penanganan awal terhadap korban atau orang yang mengalami kedaruratan. Pihaknya berharap agar dengan pelatihan tim relawan di Kabupaten Malaka, proses pencarian atau pertolongan pada saat bencana menjadi lebih efektif dari sebelumnya. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, saudara, setelah 1 tahun 5 bulan, Kepala Desa Sabun meninggal dunia dan pelayanan kepada masyarakat menjadi vakum, Senin 23 September 2024 lalu, penjabat Bupati Timor Tengah Selatan melantik Camat Boking sebagai penjabat Kepala Desa Sabun. Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timor Tengah Selatan, menjelaskan bahwa sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyelamatkan pelayanan kemasyarakatan di bidang administrasi secara faktual, maka pihaknya melantik Camat Boking Elam E. Metkono sebagai penjabat Kepala Desa Sabun. Pasalnya mantan Kepala Desa Sabun telah meninggal dunia kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat kesulitan untuk mengurus administrasi, baik administrasi kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan anak, sambil menanti proses pemilihan kepala definitif. Ini kita melantik penjabat Kepala Desa Sabun yang langsung dijabat oleh Camat Boking, karena untuk Kepala Desa Sabun saat ini vakum karena kepala desanya meninggal dunia. Sehingga hari ini kita melantik penjabat kepala desa agar pelayanan pemerintahan di tingkat Desa Sabun berjalan secara optimal. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ya, saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ratusan siswa-siswi di Kabupaten Nagekeo mengikuti lomba mewarnai dan menggambar memeriahkan Festival Onebe. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kreativitas anak sebagai generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Nagekeo.
Bertempat di podium lapangan Bidikari Danga Nagekeo, ratusan siswa-siswi dari tingkat TK hingga SLTA mengikuti lomba mewarnai dan menggambar yang diselenggarakan oleh panitia Festival Onebe. Para peserta ini dibagi beberapa kategori, diantaranya kategori PAUD, TK, dan SD, SLTP dengan materi lomba mewarnai, hingga SLTA dengan mata lomba menggambar. Para peserta bersemangat dan antusias tinggi mengikuti perlombaan tersebut. Kegiatan ini adalah untuk mengasah kemampuan dan kreativitas pelajar di tingkat dasar hingga SLTA dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan kreativitas anak, serta menggali potensi anak dalam bidang seni. Paulo Kevin Raceme, salah seorang peserta, mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan mengikuti lomba menggambar bersama ratusan peserta lainnya. Menurutnya, kegiatan menggambar menjadi salah satu solusi mengurangi penggunaan handphone. Iya. Tadi gambar apa? Rumah adat. Rumah adat. Rumah adat apa? Rumah adat budaya Nagekeo. Nagekeo. Saya suka menggambar rumah adat Nagekeo. Oh. Menggambar saya lupa nonton HP dan ide-ide tentang bagus. Para orang tua juga sangat mendukung kegiatan tersebut. Pasalnya, kegiatan melalui kegiatan mewarnai dan menggambar dapat memacu kreativitas anak dan mengurangi ketergantungan anak pada handphone serta bermain game online dan lainnya. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Ya, saudara, informasi dari Kabupaten Nagekeo tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media, Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Helga Meliani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.